Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu telah subscribe di channel YouTube saya. Channel YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun dari kalangan umum, untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi, silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, silakan kita bisa mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, matur suwun. Maaf tadi ada gangguan dari aplikasi. Bentar. Ya. Baik. Kita mulai untuk perkuliahan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan siklus akuntansi. Nanti akan kita lihat bagaimana gambaran untuk proses dari A sampai dengan selesai penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait dengan alur. Nah, ini nanti sebelum kita mulai, saya harapkan dari beberapa mahasiswa yang kemarin sudah saya tunjuk untuk bisa mempresentasikan. Ini kelas saya gabung semua. Jadi dari kelas A, B, dan C ini semua saya gabung. Semoga nanti terkait dengan pelaksanaan dan juga ini nanti juga akan saya upload di YouTube. Semoga nanti kalau yang tidak bisa mengikuti bisa melihat di YouTube. Karena ada beberapa yang sudah izin, mungkin hari ini ada yang sakit, ada yang tindak luar kota dan sebagainya, nanti bisa mengikuti di YouTube. Itu mungkin awal dari saya. Kami persilahkan untuk yang presentasi dari kelompok A, dilanjut dengan kelompok B, dilanjut dengan kelompok C. Silahkan nanti bisa berdiskusi, A, B, C, silahkan bisa bertanya. Tidak harus kelasnya sendiri, tetapi ini adalah kelas gabungan. Silahkan nanti bisa berdiskusi secara maksimal. Kami persilahkan untuk yang kelas A, yang mempresentasikan siapa, yang bertindak sebagai moderator siapa. Karena ada dua peserta, dua mahasiswa atau mahasiswi. Yang satu bertindak sebagai moderator, yang satu sebagai pemateri. Walaupun nanti yang moderator dapat juga untuk memberikan jawaban kepada penanya ataupun nanti merangkum pada saat akhir diskusi. Kami persilakan dari yang kelompok A dulu, dipersilakan kelompok A, siapa yang akan mempresentasikan kemarin, disiapkan, nanti dilanjut langsung kelompok B, kemudian kelompok C. Silakan. Siapa? Kelompok A? Saya, Pak. Silakan. Ini berarti dibagi screen, Pak? Silakan share screen dulu. Bentar ya, Pak. Enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan sini putus, nanti kita join ulang. Karena ini kebetulan Zoom-nya Zoom yang gratisan.
Nanti yang misalkan tidak berkesempatan ikut di sini, silakan nanti bisa mengikuti di YouTube, karena memang ada keterbatasan Zoom. Ternyata dulu tidak dibatasi, sekarang dibatasi menjadi hanya 100. Google Meet juga sekarang dibatasi hanya 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Muhsin Hadi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan online pada pagi hari ini dengan sehat walafiat, dan juga sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Melvina Andika Tama, NIM 4321034. Saya bertugas sebagai moderator yang membantu acara diskusi pada pagi hari ini, dan teman saya Ratnawati sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama itu dalam aplikasi Smart KSP Dinas Kota Pekalongan terdapat modul dashboard, di mana tampilannya sebagai berikut. Sebentar, saya potong sedikit. Aplikasi KSP itu gini, saya terangkan sedikit. KSP itu singkatannya adalah Koperasi Simpan Pinjam, Bapak Ibu semua. Jadi Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Ratna dan Mbak Melvina ini adalah sebuah contoh aplikasi keuangan dari awal sampai dengan wujud laporan keuangan itu tersajikan. Jadi masing-masing kelas nanti akan mempresentasikan itu. Kemarin sudah kita bagi. Ya, nanti ini bisa kita lihat bagaimana teman-teman kita bisa menganalisis khususnya flow atau alur dari depan sampai dengan alur pelaporan. Sama enggak dengan yang kita diskusikan sebelumnya? Nanti akan saya bahas dengan siklus akuntansi. Kenapa ini saya gabung dengan beberapa kelas yang lain? Karena ini sebenarnya diskusinya agak panjang nanti, sehingga kalau saya dengan satu kelas kayaknya waktunya kurang cukup, sehingga ini saya gabung dan saya agak sedikit panjangkan untuk waktu. Kami persilakan lanjutkan, Mbak. Jadi ini adalah aplikasi akuntansi keuangan untuk koperasi simpan pinjam. Oke, kami persilakan dilanjut, Mbak Ratna. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama, itu ada tampilan modul dashboard ya. Dalam modul dashboard merupakan halaman awal yang menjadi tampilan yang pertama kali kita lihat ketika membuka web ini. Dalam modul dashboard terdiri dari submenu yang diantaranya terdapat ada jumlah anggota yang memberikan informasi jumlah anggota yang termasuk dalam organisasi tersebut atau dalam anggota koperasi simpan pinjam tersebut. Yang selanjutnya ada neraca saldo berisi informasi mengenai jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Yang selanjutnya itu ada tampilan laba rugi, merupakan bagian yang memberikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh serta besarnya beban yang dimiliki. Yang selanjutnya ada simpanan anggota, merupakan bagian yang memberikan informasi mengenai siklus dari anggota yang melakukan store
setoran, penarikan, serta memberikan informasi jumlah simpanan yang ada. Selanjutnya ada menu pinjaman anggota, di mana menu tersebut itu memberikan informasi yang di dalamnya memuat siklus pinjaman, pelunasan, serta data mengenai anggota yang belum melakukan pelunasan. Untuk modul selanjutnya itu ada modul data user. Bisa dilihat pada aplikasi Smart KSP ini, modul daftar user memiliki komponen yang di dalamnya berupa pilihan untuk menambahkan user, mengubah user, serta mengurangi user yang terdaftar. Pada modul daftar user ini terdapat 3 item, yaitu item tambah user. Bisa dilihat item tambah user ini adalah item yang digunakan untuk menambahkan user atau nama pengguna aplikasi Smart KSP ini dengan cara menginput atau memasukkan nama user pada kolom nama, menambahkan email pada kolom email, menambahkan role hak atau hak akses yang diberikan kepada user tersebut, menambahkan tempat atau koperasi mana yang akan ditempati oleh user tersebut. Yang kedua ada item ubah. Pada item ini bisa mengubah atau mengganti informasi yang ada pada kolom tersebut, seperti mengubah nama email atau role dan koperasinya yang tidak sesuai. Yang ketiga itu ada item hapus. Item hapus ini adalah item yang digunakan untuk menghapus user baik yang sudah tidak aktif maupun user yang mengundurkan diri dari koperasi tersebut. Yang ketiga ada modul pengaturan. Selanjutnya. Ya, pada tampilan modul pengaturan ini terdapat beberapa menu, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada profil koperasi. Di sini ada tampilan profil koperasi. Menu profil koperasi ini dalam aplikasi memberikan gambaran identitas dari koperasi. Pada menu ini juga terdapat 2 item, yaitu data koperasi. Data koperasi ini menunjukkan identitas atau biografi dari koperasi, di mana dengan nama koperasi, badan koperasi. Maksud dari badan koperasi ini adalah berkaitan dengan surat penetapan dan pengesahan koperasi yang disahkan oleh Disdakop Kota Pekalongan. Yang ketiga ada alamat koperasi, berisikan alamat tempat koperasi atau lokasi koperasi. Yang selanjutnya itu susunan pengurus. Dalam susunan pengurus ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana pengurus anggota ini bertanggung jawab langsung pada rapat anggota. Yang sebelahnya itu susunan pengawas. Susunan pengawas ini susunan anggota pengawas ini operasi. Selanjutnya, menu selanjutnya dalam profil koperasi ini juga ada menu pembagian SHU. Pembagian SHU itu adalah pembagian sisa hasil usaha, yakni dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu berkaitan dengan ketentuan pembagian SHU. Di dalam tampilan ini, pembagian SHU itu sudah sesuai dengan ADART koperasi yang telah ditentukan, yaitu bisa dilihat presentasi dari
pembagian SHU, di mana presentasinya yaitu cadangan koperasi sebesar 40%. Ya, betul, persen. Terus pajak PPh sebesar 5%, terus jasa anggota sebesar 40%, dana pengurus sebesar 5%, dana karyawan sebesar 5%, dana pendidikan sebesar 5%, lalu ada dana sosial sebesar 5%. Untuk SHU untuk anggota itu ada jasa modal sebesar 70% dan jasa usaha transaksi sebesar 30%. Dalam aplikasi ini, pada tampilan item pembagian SHU itu sudah memenuhi ketentuan ADART koperasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yang selanjutnya itu ada akun perkiraan pos pencatatan transaksi anggota akuntansi. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pencatatan transaksi pada tampilan ini atau pada akun ini. Itu sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama, di mana pada menu ini, pada bagian daftar rekening, bisa dilihat itu ada tabel yang berisikan nama rekening serta kode dari rekening. Dalam daftar rekening tersebut juga terdapat item mengenai nama-nama akun atau rekening serta kodenya, yang dimana kode akun 1 itu menunjukkan harta atau aktiva, dan kode 2 itu menunjukkan kewajiban atau utang. Kode 3 menunjukkan modal atau ekuitas. Kode akun menunjukkan pendapatan. Kode akun 5 menunjukkan beban atau biaya. Di situ juga ada item buat rekening. Itu digunakan untuk membuat atau menambahkan nama rekening atau nama akun. Terus ada item ubah untuk mengubah daftar rekening yang tidak sesuai atau salah. Terus ada item hapus untuk menghapus akun dari daftar perkiraan akun. Dalam menu akun perkiraan ini memiliki tampilan berupa tabel daftar perkiraan akun, di mana dalam tabel tersebut terdiri dari beberapa kolom yang menyajikan beberapa informasi sebagai berikut. Pada kolom yang pertama itu ada kolom rekening yang tadi saya sudah jelaskan. Kolom jumlahnya sudah melunasi pinjaman dan yang belum melunasinya. Lanjut Mbak Sintiana. Selanjutnya ada modul daftar user. Pada modul daftar user ini terdapat beberapa ikon, yaitu ikon untuk menambah, mengubah, dan menghapus user dengan tabel berisi nama user, email, koperasi, dan role. Yang pertama, ikon tambah user. Jadi pada ikon tambah user ini adalah item yang digunakan untuk menambahkan user atau pengguna aplikasi Smart KSP dengan cara menginput atau memasukkan
nama user pada kolom nama, menambahkan email pada kolom email, menambahkan role atau hak akses yang diberikan kepada user tersebut pada kolom role, dan yang terakhir menambahkan tempat atau koperasi mana yang akan ditempati oleh user tersebut. Yang kedua ada icon ubah. Pada item ini, user bisa mengubah atau mengganti informasi yang ada pada kolom tersebut, seperti mengubah nama, email, role, dan koperasinya. Selanjutnya ada icon hapus. Pada item hapus adalah item yang digunakan untuk menghapus user, baik yang sudah aktif maupun user yang mengundurkan diri dari koperasi tersebut. Selanjutnya ada modul pengaturan. Pada modul pengaturan terdapat 5 bagian penjelasan dari modul tersebut. Yang pertama ada profil koperasi, ada akun perkiraan, ada jenis transaksi, ada produk simpanan, dan produk pinjam. Yang pertama ada profil koperasi. Dalam profil koperasi terdapat 2 item, yaitu data koperasi dan pembagian SHO. Dalam data koperasi terdapat identitas koperasi, susunan pengurus, dan susunan pengawas. Dalam identitas koperasi terdapat informasi mengenai nama koperasi, badan hukum, dan alamat koperasi. Pada susunan pengurus terdapat informasi mengenai nama ketua, sekretaris, dan bendahara dari koperasi tersebut. Selanjutnya dari susunan pengawas juga terdapat mengenai nama ketua dan nama anggota nama anggota yang terdiri dari anggota 1 dan anggota 2. Selanjutnya ada pembagian SHO. SHO adalah sisa hasil usaha atau pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHO meliputi yang pertama SHO untuk dana-dana. Presentase pembagiannya yaitu pajak PPh 5%, jasa anggota 40%, dana cadangan 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%. Yang kedua, SHO untuk anggota. Pada SHO untuk anggota, presentase pembagiannya yaitu jasa modal 70% dan jasa usaha atau transaksi 30%. Selanjutnya yaitu akun perkiraan. Akun perkiraan adalah sebuah daftar dari akun-akun yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau memperlancar proses transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Dalam akun perkiraan dijelaskan mengenai daftar rekening. Pada akun perkiraan terdapat kolom pencarian rekening dan kolom untuk mencari akun berdasarkan golongannya. Ini adalah tampilan jika Item untuk menambah
Ada yang pertama rasa satu. Rasa satu merupakan gerakan yang disusun bersama yang ada di dalam pusat pada saat dalam laporan
arus kas. Selanjutnya ada neraca akhir. Neraca saldo merupakan bagian yang memberikan informasi mengenai saldo akhir dari akun aktiva dan pasiva pada akhir periode. Untuk melihat laporan ini, kita harus menentukan bulan dan tahun dari neraca akhir yang akan kita lihat. Di sini akun aktiva, total aktivanya itu total aktiva dikurangi total pasiva. Total aktiva dan total pasiva itu sama. Selanjutnya yang terakhir ada SHU yang merupakan bagian yang memberikan informasi mengenai laporan pembagian SHU. Dalam laporan ini menunjukkan pembagian atau pendistribusian dari SHU ke pos-pos yang diperlukan. Pembagian SHU ini didistribusikan untuk dana-dana dan untuk anggota. Cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Musin. Terima kasih Mbak Sintiana. Terima kasih atas paparannya. Menarik sekali, bagus. Tadi juga yang pertama presentasi, walaupun belum sempat selesai, saya menangkap bahwa beliau juga memaparkan sangat bagus. Dari alur juga kelihatannya paham. Kemudian yang ini karena mengingat waktu juga untuk sesi berikutnya yang B ataupun melanjutkan yang C, ini belum bisa kita laksanakan pada sesi ini. Mungkin akan kita laksanakan di saat kita offline nanti pada minggu depan insya Allah. Kemudian saya ingin menggambarkan sedikit, menyimpulkan sedikit dan sekaligus menambahkan beberapa materi yang akan saya sampaikan seperti ini. Siklus terkait dengan siklus akuntansi. Nah, di sini ada yang kita sebut adalah siklus akuntansi. Sudah bisa dilihat semua? Sudah bisa dilihat? Oke. Nah, siklus akuntansi. Nah, kemudian kalau yang kaitannya awal ini, apa itu pengertian akuntansi dan sebagainya, itu sudah bisa nanti kita pelajari bersama, kita baca. Kemudian yang perlu itu adalah di sini. Ini. Yang tadi saya sampaikan, yang tadi Mbak Sintiana, kemudian Mbak Ratnawati, kemudian Mbak Melvi itu sampaikan, itu adalah bagaimana alur sebuah dokumen menjadi sebuah laporan keuangan itu terjadi. Tadi yang disampaikan, digambarkan melalui sebuah aplikasi keuangan, apapun perusahaannya, baik itu koperasi, baik itu perusahaan swasta, ataupun publik, atau perusahaan yang punya negara atau daerah, konsepnya sama. Konsepnya sama. Yang dimulai dari awal adalah berupa data. Data atau informasi. Tadi digambarkan oleh Mbak Sintiana maupun Mbak Ratna bahwa di awal-awal selalu aplikasi apapun pasti dimulai dengan sebuah data. Data apa saja? Biasanya kalau dalam akuntansi aplikasi master itu disebut sebagai data master. Data master itu apa saja? Data master itu bisa berupa misalkan transaksi apa saja, kemudian jenisnya apa saja, akunnya apa saja, bentuk mungkin bentuk transaksinya seperti apa, kemudian profil perusahaannya seperti apa, siapa yang menggunakan, role-nya bagaimana, itu nanti dijelaskan di awal atau ditetapkan di awal, sehingga
betul yang disampaikan tadi Mbak Ratnawati maupun Mbak Cynthia, bahwa untuk awal selalu dalam aplikasi apapun pasti disajikan adalah menginput data master. Kalau tadi disampaikan sama Mbak Cynthia sama Mbak Ratna adalah data masternya apa? Berupa profil koperasi, ada susunan pengurus, susunan pengawas, data hukum, bagian hukum, dan sebagainya. Kemudian di depan ada data akun perkiraan, kemudian data jenis transaksi, data user, dan sebagainya. Itu adalah data-data awal yang harus kita isi dalam sebuah aplikasi. Supaya apa? Supaya nanti ke depan itu akan lebih enak. Dan satu hal lagi, di setiap kesempatan saya selalu memulai bahwa setiap kali kita berdiskusi, belajar sharing materi, kita selalu ingatkan bahwa kita belajar secara konsep substansi. Artinya apa? Sebelum kita masuk ke substansi yang lebih jauh, selalu pahami dulu makna definisinya. Makna definisinya itu harus bisa dipahami di awal. Sama seperti aplikasi pun sama. Tadi yang di paparan pertama ada yang menyebutkan KSP. Karena kalau saya paham KSP, tetapi apakah teman-teman yang lain itu juga paham terkait KSP? Apa sih KSP, singkatannya apa? Itu jadi perlu disajikan secara detail, secara jelas bahwa KSP adalah koperasi simpan pinjam. Jadi yang awal perlu dipahami, termasuk yang tadi yang paparan yang kedua udah bagus juga. Jadi tiap kali dia berpindah icon, berpindah sesi, berpindah paparan, selalu dimulai dengan apa sih definisinya, kayak laporan arus kas adalah, laporan SHU adalah, dan seterusnya. Itu bagus. Kemudian yang kedua adalah setelah data master yang tadi sudah dibuat, sudah diisi dalam sebuah aplikasi yang lengkap, maka selanjutnya adalah data yang tadi kita buat itu adalah data, termasuk di dalamnya adalah data akunnya. Akun itu diawali harus diinput di depan, itu wajib. Data akun misalkan akun aset lancar, isinya ada kas itu posisinya ada di mana, saldo normalnya bagaimana, itu juga akan wajib diinput di awal. Sehingga yang kemarin-kemarin saya tugaskan ke Bapak Ibu semua, bahwa untuk kita di depan kita perlu mendefinisikan, kemudian bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian itu juga akan terpakai di sini, termasuk saldo normalnya ada di mana. Jadi apa yang kita pelajari kemarin sebenarnya atau awal dari sebuah kita mempelajari sebuah aplikasi sistem yang lebih besar. Dan nanti pada saat apapun aplikasinya, pada saat Mas dan Mbak itu mengembangkan sebuah aplikasi keuangan, selalu akan dimulai dari yang seperti kemarin saya tugaskan ke Mas dan Mbak. Jadi dari kerangka awal, kemudian dari definisi, kemudian dari pola pengakuan, pengaturan penyajian, penilaian, kemudian pengukuran, itu juga akan selalu menjadi titik awal kita sebelum melangkah. Kemudian yang kedua, sebelum kita melangkah lanjut adalah kita bisa memahami alur transaksi, alur dokumen, alur pelaporan. Itu juga harus betul-betul bisa kita pahami secara jelas. Nah, bagaimana sebuah pengembang aplikasi, kita sebagai akuntan untuk menjelaskan alurnya bagaimana yang tadi dijelaskan sama Mbak Cynthia, bahwa awal dimulai dari data master, kemudian setelah data master ada inputan transaksi, bentuknya bisa jurnal umum, berupa simpan pinjam, dan seterusnya. Kemudian nanti di akhir di tengah-tengah juga akan ada jurnal adjustment atau jurnal penyesuaian. Kemudian di akhir baru akan terwujud laporan keuangan. Sama prosesnya seperti ini. Jadi yang awal adalah kita menyajikan, menginput, menetapkan data-data dukung, data awal yang harus dilengkapi, supaya apa? Kenapa sistem aplikasi itu perlu adanya persepsi penyamaan data? Sama halnya seperti kita belajar di awal, perlu kita mensinkronisasikan persepsi masing-masing personil. Harus sama dulu, aplikasi pun sama.
aplikasi tidak bisa berjalan di dua persepsi yang berbeda. Misalkan tadi data master, profil, kemudian akun. Akun kas itu yang seperti apa? Akun kas itu adalah akun yang berada di posisi debit, saldo normalnya debit, kemudian nanti dapat digunakan di dalam laporan neraca, misalnya seperti itu. Disamakan persepsinya dulu, maka sistem akan melihat itu dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan definisi awal. Sampai dengan pelaporan, dia akan menggunakan persepsi yang sama. Itu makanya persepsi. Termasuk asumsinya pun sama. Kemudian setelah data itu masuk, maka akan timbul yang namanya sebuah transaksi atau kejadian keuangan. Misalkan ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi simpanan, transaksi pinjam, dan itu adalah salah satu transaksi-transaksi yang berbasis keuangan. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut, maka akan pastinya muncul namanya adalah bukti transaksi atau dokumen. Nah, dokumen transaksi itu nanti akan diinputkan dalam aplikasi. Nah, dalam sebuah aplikasi itu mekanismenya adalah kita hanya menginputkan formnya aja, menginputkan dalam form aplikasi ini apa, transaksi ini apa, kemudian langsung kita masukkan di dalam sebuah sistem, maka sistem itu yang akan melakukan proses jurnal, proses posting ke buku besar, sampai dengan proses pelaporan keuangan di akhir secara otomatis. Nah, kalau alurnya itu kita bedah, sama halnya seperti yang kita sajikan ini. Jadi ada dokumen transaksi, kemudian kita masukkan catat dalam bentuk jurnal. Jurnal kemudian akan dilakukan posting ke buku besar, dan sebelumnya dilakukan pemilahan mana yang sesuai dengan kode akun yang sama akan dimasukkan dalam sebuah buku besar akun yang sama. Misalkan akun transaksi jurnal umum kas, maka pengklasifikasian postingnya dilakukan sesuai dengan kode akun kas. Semua kode akun kas akan dimasukkan dalam buku besar akun yang sama, yaitu buku besar akun kas. Nah, setelah dimasukkan ke dalam posting buku besar, selanjutnya buku besar itu akan ditarik. Data saldonya akan ditarik, total saldo masing-masing buku besar per akun itu akan ditarik menjadi neraca saldo. Kas totalnya berapa? Kemudian piutang totalnya berapa? Ekuitas totalnya berapa? Ini akan tampil di neraca saldo. Semua transaksi, semua akun yang ada di dalam buku besar akan ditampilkan di neraca saldo. Jadi neraca saldo berbeda dengan yang namanya neraca akhir ya, beda. Neraca saldo isinya adalah semua saldo per akun. Jadi misalkan ada kas, ada pendapatan, ada biaya, ada beban, ada ekuitas, semua masuk di neraca saldo. Nah, saldonya berasal dari mana? Saldonya berasal dari masing-masing saldo di buku besar per akunnya masing-masing. Nah, setelah neraca saldo itu sudah jadi, maka selanjutnya adalah melakukan jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian itu dimasukkan, kemudian di akhir akan terwujud laporan keuangan. Itu konsepnya. Sama seperti yang tadi dijelaskan Mbak Cynthia Nawati. Bahwa sama prosesnya, ada proses catat, kemudian ada proses penjurnalan, jurnal adjustment, kemudian nanti ada laporan keuangan di akhir. Kalau yang di aplikasi tadi dibedakan dua. Ada laporan berbasis akuntansi, ada laporan berbasis non akuntansi. Dalam hal ini misalkan kayak tadi ada SHU, lari-larinya SHU kemana saja, kemudian dan sebagainya. Itu laporan simpanan anggota, pinjaman anggota, itu laporan di luar akuntansi. Kalau laporan akuntansi hanya ada 5, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, kemudian arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Itu mungkin kurang lebih yang bisa kami jelaskan di sesi ini. Jadi apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi dijelaskan, memang seyogyanya tadi saya memang pagi tadi bertujuan untuk bisa kita offline, tetapi ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan.
Sehingga mohon maaf ini kita terpaksa menggunakan skema online, skema daring. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita perjelas, kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya beri kesempatan apabila ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, enggak? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Kak. Wih, luar biasa. Tidak ada ya. Oke, lanjut. Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan lagi. Sebentar sedikit, ada beberapa sedikit yang perlu saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa format jurnal yang nanti mungkin salah satunya sudah menjadi tugas Bapak Ibu semua sampai dengan jurnal. Oke, ini mungkin untuk sesi ini cukup sampai dengan di sini. Kemudian silakan nanti bisa mengisi file link presensi, kemudian nanti bisa pakai kode bisa diperhatikan nggih. Kode yang dimasukkan nanti adalah berupa angka, yaitu 23, 26, dan 29. Ya, 23, 26, dan 29. Jadi mohon nanti yang mengikuti perkuliahan bisa mengisi baik secara ini maupun Zoom, Google Meet, ataupun YouTube. Tetap silahkan bisa mengisi, bisa kode presensinya adalah 23, 26, 29. Gitu ya. Ini kayaknya masih banyak yang mau selfie di depan kamera dulu, silahkan. Ya, itu mungkin Mas dan Mbak, kami akhiri untuk sesi perkuliahan ini. Nanti untuk recording di YouTube akan saya upload setelah ini. Demikian, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang nyaman di dalam perkuliahan ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.